Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Puncak arus balik juga terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Data dari PT KAI Daop 1 ada 47.317 penumpang yang tiba menggunakan kereta di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Penumpang kereta yang tiba di stasiun Pasar Senen didominasi dari wilayah Jawa Timur. Sementara untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen tercatat ada sekitar 21.796 penumpang. Selanjutnya, saudara, stasiun Rangkas Bitung, Banten terus dipadati para penumpang yang akan melakukan perjalanan arus balik ke berbagai daerah di Jabodetabek menggunakan KRL komuter lain. Padatan terlihat dari antrian tiket pemberangkatan hingga pintu masuk menuju ke stasiun. Menurut Kepala Stasiun Rangkas Bitung, padatan arus balik ini terhitung mulai H+1 Lebaran dan terus mengalami peningkatan hingga hari ini. Rata-rata penumpang arus balik setiap harinya mencapai 47.000 penumpang. Arus balik kita menyediakan 67 KRL tujuan Tanah Abang, kemudian untuk KA lokal tujuan Merak kita siapkan 7 kereta. Untuk arus balik di stasiun Rangkas Bitung untuk terhitung mulai H+1 sampai dengan H+4 hari ini terlihat peningkatan yang sangat tinggi sekali di H+4 hari ini ya. Untuk rata-rata setelah arus balik kemarin kita mencapai di angka 47.000 penumpang. Stasiun Rangkas Bitung terus dipadati para penumpang, saudara, yang akan melakukan perjalanan arus balik ke berbagai daerah di Jabodetabek menggunakan KRL komuter lain. Kepadatan terlihat dari antrian tiket hingga pintu masuk menuju stasiun. Menurut Kepala Stasiun Rangkas Bitung, kepadatan arus balik ini terhitung mulai H+1 Lebaran. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana situasi arus balik malam ini di Stasiun Senen, sudah ada Francisco Donasiano. Sisko, bagaimana pantauan arus balik malam ini di Stasiun Senen yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Baik, selamat malam Mario dan juga saudara. Kalau terkait yang Anda katakan adalah arus balik, ini pantauannya akan terjadi selama 24 jam secara terus-menerus ataupun juga estafet untuk di stasiun Pasar Senen. Nah, kalau dari pantauan kami memang dibandingkan dengan setidaknya 1 atau 2 jam yang lalu, ini tidak begitu ramai seperti itu ataupun juga tidak begitu padat untuk stasiun Pasar Senen. Karena memang untuk pemberangkatan khususnya yang dari stasiun Pasar Senen sini terakhir kalau informasi ataupun juga kami lihat dari papan pengumuman Mario dan juga saudara, ini akan diberangkatkan untuk kereta ataupun juga dengan tujuan yaitu adalah dengan tujuan Progo, dengan kereta api Progo menuju Lembuyungan pada pukul 23 nanti. Dan yang terakhir adalah kereta api Tawang Jaya yang akan menuju Semarang Poncol. Nah, kalau dari pantauan kami, kenapa kemudian jumlah ini kemudian berkurang ataupun juga tidak sesignifikan 1 atau 2 jam lalu, karena untuk keberangkatannya sendiri ini terakhir ya, kalau seperti tadi kami katakan adalah yang untuk menuju ke arah Semarang, Mario dan juga saudara. Sedangkan untuk kedatangannya sendiri ini terpantau seperti yang mungkin terlihat dalam layar kaca Anda ataupun juga di belakang kami, sejumlah masyarakat ataupun juga penumpang yang turun ataupun juga tiba di stasiun Pasar Senen ini kemudian sudah sampai di stasiun Pasar Senen dari sejumlah lokasi seperti itu. Nah, tercatat ataupun juga terlihat untuk yang baru datang ini, kalau dari pantauan kami adalah untuk kereta Airlangga tujuan Surabaya, ini berdasarkan informasi di papan pengumuman yang di sebelah kiri kami, ini sudah tiba di stasiun Pasar Senen, sehingga yang terlihat ataupun juga tergambar di visual Anda adalah masyarakat ataupun penumpang yang sudah tiba dari Surabaya menuju stasiun Pasar Senen. Nah, kalau juga dilihat dari papan pengumuman yang ada di sebelah kami, Mario dan juga saudara, ini setidaknya masih ada 3 kereta lagi dan juga mungkin akan lebih lagi karena mengingat ini juga estafet seperti itu. Nanti ada dari Motis Tengah, dari tujuan Kutoarjo, kemudian ada Matarman Jaya dari Malang dan juga kereta api Senja dari Yogyakarta. Itulah sejumlah kereta yang akan datang secara berdekatan dalam kurun waktu 1 hingga 2 jam mendatang. Tentunya kalau kita pantau juga tadi juga cukup menarik sebenarnya Mario, bahwa masih banyak masyarakat yang kemudian telat dalam manajemen waktunya untuk berangkat dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Nah,
Diprediksi sendiri memang hari ini masih menjadi puncak arus balik dan memang diprediksi dari Daop 1 Jakarta untuk arus baliknya sendiri sudah dimulai dari kemarin hingga setidaknya 2 sampai 3 hari mendatang. Nah, total dari Daop 1 sendiri, Mario dan juga saudara, ini ada 47.000 kedatangan yang kemudian disampaikan juga 47.000 kedatangan ini terbagi di 12.000 di stasiun Senen, kemudian 21.700 di stasiun Pasar Senen. Nah, kalau kita lihat ini daerah-daerah ataupun juga tujuan datangnya para penumpang di arus balik ini adalah dari Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, dan Purwokerto. Sehingga memang bagi masyarakat untuk arus balik saat ini memang kalau dari pantauan kami memang cukup terlihat seperti itu. Di belakang kami masih kemudian keluar, kemudian dari kereta Airlangga yang baru tiba dari Surabaya. Nah, ini juga cukup menarik bagi masyarakat yang kemudian membawa banyak, kalau kita lihat ini ada tidak hanya cuma satu koper ataupun juga satu tentengan, bahkan bisa lebih dari 2 sampai 4. Ini bisa memanfaatkan fasilitas porter yang bekerja selama 24 jam dibagi atas 2 shift untuk membantu barang bawaan Anda yang turun, misalnya membawa oleh-oleh ataupun juga buah tangan dari kota asal seperti Surabaya ataupun Yogyakarta untuk dibawa ke kampung halaman. Tentunya ini juga dapat memutar roda perekonomian juga yang berada di stasiun Pasar Senen sendiri. Nah, untuk arus balik sendiri, kalau dari pantauan kami juga sudah cukup lengang untuk kendaraan, apakah nantinya untuk menggunakan taksi online ataupun juga taksi yang tersedia di stasiun Pasar Senen, sehingga nantinya bagi masyarakat yang turun ataupun juga mau dijemput, kalau dari pantauan kami ini lebih lengang, sehingga kalau misalnya masyarakat yang akan kembali untuk merantau di Jakarta seperti itu memang disarankan ataupun juga waktu terbaik kalau kita lihat ini untuk kepadatan kendaraannya sendiri yang bisa masuk ataupun juga tertampung di stasiun Pasar Senen ini, memang waktu terbaiknya adalah dijemput ataupun juga mengatur jadwal pemberangkatannya agar bisa tiba setidaknya pada pukul 11 hingga pukul 12 malam. Kenapa demikian, Mario dan juga saudara? Kalau kita lihat ini baru kereta datang saja sudah agak terpantau cukup ramai seperti di belakang kami. Bagaimana kemudian kalau misalnya dicampur dengan kedatangan juga ini juga nantinya akan menjadi ramai dan juga padat seperti itu untuk di stasiun Pasar Senen, Mario. Karena untuk kendaraan nantinya khususnya roda pribadi ataupun juga kalau kita lihat ini sejumlah orang ini juga dijemput oleh keluarganya yang dari Jakarta ataupun juga sebaliknya seperti itu, sehingga menumpukan kemacetan ataupun juga penumpukan. Nah, ini yang juga tidak diharapkan seperti itu. Nah, bagi masyarakat juga yang baru datang memang disediakan ataupun juga memang dihimbau oleh petugas tadi beberapa kali memang saat ini juga diingatkan bahwa nantinya untuk yang dijemput seperti itu ataupun juga menggunakan taksi online ataupun juga taksi yang berada di kawasan stasiun Pasar Senen ini bisa untuk mengambil rute ke arah pintu keluar ini untuk mencegah adanya penumpukan kendaraan yang kemudian akan masuk ataupun juga masyarakat yang nantinya akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Nah, terkait juga masalah jadwal keberangkatan ataupun juga kedatangan sendiri, PT KAI juga ini sudah mempersiapkan tiket setidaknya 20.000 lebih kemudian perjalanan yang masih tersedia, sehingga untuk total jumlah keberangkatan ataupun juga kedatangan dari menuju ke stasiun Pasar Senen ini masih belum bisa diprediksi berapa jumlah pastinya nanti, karena untuk tiket ini masih belum terjual habis seperti itu, Mario dan juga saudara. Sehingga bagi masyarakat kemudian yang akan menuju ke daerah Jakarta bisa memesan tiketnya, dan juga kalau kita pantau ini 2 hingga 3 hari ke depan ataupun juga malam ini sebenarnya menjadi puncak untuk arus balik di stasiun Pasar Senen. Mario. Ya, Sisko, kalau kita melihat dari data yang tadi Anda sampaikan, bagaimana dengan kondisi hari ini? Apakah lebih ramai dibandingkan kemarin atau mungkin besok menjadi puncak arus balik atau lebih padat dibanding hari ini? Dan apakah mungkin ada antisipasi dalam arti bahwa jika memang terjadi kepadatan mungkin ada penambahan perjalanan atau penambahan kereta, karena pada saat arus mudik kemarin ada antisipasi penambahan kereta atau penambahan perjalanan untuk mengurai kepadatan tersebut. Kalau untuk penambahan kereta ini juga sudah dilakukan sebenarnya, Mario, untuk kereta api jarak jauh, dan untuk antisipasinya memang sudah disediakan tiket dan sampai saat ini juga masih belum habis terjual seperti itu. Nah, memang informasi yang kami dapatkan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kalau kita pantau juga berdasarkan informasi dari pihak PT KAI Daop 1 ini menjelaskan bahwa untuk arus baliknya sudah dimulai dari kemarin. Kemarin itu setidaknya ada 46.000 perjalanan yang datang ke daerah stasiun Pasar Senen. Namun untuk hari ini yang meningkat sekitar 47.000, di mana 15.200-nya turun ataupun juga tiba di stasiun Gambir, kemudian 18.000 di stasiun Pasar Senen, di Bekasi 6.000, kemudian sisanya berada di Jatinegara, Cikampek, Cikarang, dan juga Jakarta Kota. Nah, kalau kami lihat ataupun juga kami pantau,
Untuk jumlah perjalanannya sendiri saat ini sudah mencapai 47.000. Kita akan menunggu kalau untuk update data terbarunya nanti akan diakumulasi, biasanya akan dikeluarkan statement dari PT KAI khususnya Daob 1 terkait jumlah perjalanan yang akan ataupun juga terproyeksi pada esok hari. Nah, kalau kita lihat ataupun juga kita pantau juga tadi setelah Surabaya datang di papan pengumuman, nanti dalam waktu dekat kalau kita melihat dari papan pengumuman, Mario dan juga saudara, ini akan tiba kereta api Matarmaja yang dari Malang seperti pada pukul 0:42, dan nanti juga ada kereta api Motis Tengah yang dari tujuan Kutoarjo, namun ini delay tulisannya, dan ini akan datang pada pukul 00:52 waktu Indonesia Barat. Jadi memang kalau untuk kedatangannya sendiri ini dioperasikan selama 24 jam secara estafet seperti itu, namun untuk keberangkatannya memang terakhir kalau kami pantau memang sudah pada pukul 23:15 Tawang Jaya Semarang Poncol inilah menjadi pemberangkatan yang terakhir. Tentunya kalau melihat antisipasinya selain menyediakan porter ataupun juga petugas keamanan di sini untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat yang kemudian turun ataupun juga tiba di stasiun Pasar Senen, sehingga bagi masyarakat yang kemudian nantinya membawa banyak barang bawaan ataupun juga membawa anak-anak ini juga tidak kerepotan saat mengalir ataupun juga menuju ke moda transportasi berikutnya. Nah, juga cukup menarik sebenarnya bagi masyarakat yang mungkin bawaannya tidak terlalu berlebih, sebenarnya Mario dan juga saudara bisa juga menggunakan fasilitas komuter lain untuk menuju sejumlah daerah di ibu kota ataupun juga daerah aglomerasinya. Ini bisa menggunakan KRL komuter lain yang berada di dekat pintu keberangkatan seperti itu apabila sudah tiba, ataupun juga bisa menggunakan Transjakarta ini juga dalam upaya untuk mengurangi kepadatan yang berada di stasiun Pasar Senen khususnya kendaraan roda 4 seperti itu. Karena memang kalau tadi kami pantau karena banyaknya kedatangan dan juga banyaknya keberangkatan, ini membuat antrean kendaraan baik yang dari pintu masuk Pasar Senen seperti itu sehingga susah untuk memarkirkan kendaraannya ataupun juga menurunkan penumpang yang akan pergi ataupun juga yang akan pulang seperti itu. Dan juga pastikan juga nih bahwa untuk saldo elektronik ataupun juga uang elektronik ini sudah diisi seperti itu agar tidak menimbulkan kemacetan ataupun juga penumpukan di depan pintu masuk. Karena di depan pintu masuk sendiri yang jadi salah satu kendala sebenarnya Mario dan juga saudara adalah kartu elektronik itu tidak dibawa karena memang harus di-tap terlebih dahulu untuk kartu elektroniknya baru bisa masuk untuk kendaraan roda 4-nya. Nah, kalau dari pantauan kami juga setidaknya nanti untuk di masa angkutan lebaran ini setidaknya sudah ada di 31 Maret sampai 13 April itu adalah 582.000 lebih penumpang dengan 733.222 tiket terjual, dan tiket masih tersedia hingga 14 April 2024 yaitu sebanyak 163.558 atau 23.000 untuk kursi yang tersedia setiap harinya, sehingga bagi masyarakat ini tidak perlu khawatir apabila mungkin tidak mendapatkan tiket untuk waktu-waktu terdekat, masih bisa setidaknya hingga sampai 14 April mendatang. Mario. Ya, tadi Anda sudah mengatakan dari Malang kita akan tunggu kedatangannya di stasiun Senen. Tetapi kalau dari tadi pantauan Anda, kota-kota mana saja yang saat ini pemudiknya sudah datang dan tiba di Jakarta di stasiun Senen dari pantauan Anda? Baik, beragam dan bervariasi sebenarnya Mario kalau Anda katakan dari mana saja. Tadi ada Surabaya, kemudian Malang, Kutoarjo, dan juga Yogyakarta. Inilah daerah-daerah kedatangan dari para pemudik yang tiba di stasiun Pasar Senen menurut pantauan kami. Nah, kalau dari pantauan kita coba tanya mungkin. Halo Mas, dengan siapa namanya, boleh ke sini? Dengan siapa Mas namanya? Panji Faisal Muhammad. Siapa? Panji. Oke, Mas Panji baru tiba atau mau berangkat rencananya? Baru tiba. Iya. Ini dari boleh mungkin dekat bersama kami. Mas Panji sama siapa aja datang ke Jakarta, Mas Panji? Istri, anak, dan saudara. Anak dan juga istri ya. Oke, Mas Panji tadi tujuannya naik kereta apa dan dari mana keretanya? Dari Cirebon naik Erlangga. Oh, dari Cirebon ke KRL Erlangga. Nah, Mas Panji, tadi untuk perjalanan untuk mendapatkan tiketnya apakah susah nih untuk? Karena harus begadang sampai jam 12.00. Begadang sampai jam 00. Ya, itu apa aja tuh tips and trick yang disiapkan agar bisa dapat tiket sama adiknya, sama istrinya dan keluarganya nih, Mas? Saya biasanya pakai 3 HP sekaligus. Dan semua HP saling mencari searching di aplikasi KAI-nya langsung, semuanya 3 HP. Pakai 3 HP untuk cari, emang sesusah itu Mas dari? Banget. Setiap tahun ini berarti setiap tahun nge-war terus atau gimana Mas Panji? Selalu nge-war terus, demi anak istri. Demi anak istri. Berarti kampung halamannya Cirebon ya? Ya, Cirebon betul. Oh, Cirebon. Nah, ini rencananya kalau mau pulang ini pakai apa? Taksi online atau apa, Mas? Pakai ojek online.
Ojek online? Iya. Tinggalnya daerah mana Mas emangnya? Daerah Bukit Dago. Bukit Dago. Lah deket sama rumah saya. Sama. Tangsel kita. Nah kalau itu untuk kenapa sih milih perjalanannya memang malam apa memang tahu karena malam ini sepi Mas makanya dipilih untuk perjalanan pada malam hari ini? Memang tiketnya dekatnya di sini, jam sini. Iya, kadang kan kalau tiket yang ini dekat rumah saya stasiunnya. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Nah hambatannya selama mudik kan kalau tadi kan untuk war tiket hambatannya selama mudik apa aja sih? Mungkin dari mencari tiket perginya awalnya atau gimana Mas? Mungkin bisa diceritain ke kita. Biasanya sih masalah sinyal rebutan ya. Jadi kalau saya biasanya belinya itu 2 hari pilihan. Hari ini saya Minggu beli sama hari Selasa beli juga. Tinggal ini mana yang dapat ya tergantung dari keberuntungan. Oh berarti kalau misalnya dapat 2 hari salah satunya bisa dieliminasi kalau misalnya nggak dapat untuk 4. Ini berarti berempat ya? Jadi berempat. Anaknya dihitung nggak sih kalau itu? Anak kan dihitung sebenarnya sih, cuman saya pakai KTP lain adik saya supaya dapat kursi buat dia. Oh jadi itu salah satu tipsnya ini saudara adalah membeli dua hari seperti itu agar ini untuk membeli tiket itu persiapannya itu hamin berapa Mas? 1 bulan atau 1 minggu? Hamin 45 kalau nggak salah. 45 hari. Kalau untuk harga tiketnya ini terpantaunya seperti apa Mas? Apakah normal nih atau sama aja seperti hari biasa? Normal seperti hari biasa. Oke. Tadi selama perjalanan ramai nggak sih Mas kereta kalau boleh tahu? Ramai banget, kalau hari mudik pasti ramai banget. Oke. Iya, dan full. Nah mudik tahun ini sebenarnya kalau dilihat dari kan udah sering mudik ya ke Cirebon ini lebih nyaman, lebih mudah untuk asosiasi kereta atau sebenarnya sama aja dari tahun ke tahun? Kalau kali ini sih lebih ramai ya karena ada kehadiran anak saya yang kecil ini. Ya dia lebih ramai dan lebih antusias saja. Lebih antusias. Tapi kalau berarti yang perlu dibenahi mungkin masalah tiketnya juga ya? Iya. Tiketnya kalau bisa sih ya warnya jangan terlalu susah gitu. Iya. Nah ini kan udah sering ya moda transportasinya menggunakan kereta dan sekarang Pak Bayi kenapa sih tetap milih kereta sih dibanding moda transportasi lain dan juga kenapa harus pilihnya pulang malam ini kan masih ada Senin libur ya? Kalau naik mobil itu rawan macet sih Mas dan takut keselamatan kan. Kalau kereta insya Allah dijamin keselamatannya. Dan kalau pilih malam ini karena kebetulan dapatnya hari ini malam ini dapatnya per hari ini. Pengen sih besok pengen pulangnya cuman karena dapat hari ini ya udah kita pulang hari ini aja. Jadi sebenarnya masih pengen kampung ini ya, masih kangen kampung halamannya. Berarti tipsnya apa aja nih kalau nantinya next keluar kota ataupun juga di next lebarannya seperti apa mungkin yang bisa dibagi, apalagi kalau bawa bayi dan keluarga nih adik kecilnya nih. Apa aja nih tipsnya mungkin bisa dibagi ke kami nih? Ya jadi teman-teman jangan lupa bahwa HP-nya dibanyakin supaya bisa worth ticket lebih banyak dan jangan lupa berdoa supaya dapat keberuntungan. Oke. War-nya dibanyakin gawainya jangan sama internet sama berdoa kali ya. Betul sekali. Nah, Mas Paji kalau misalnya untuk ngelihat dari rute perjalanannya sendiri ini udah mau dijemput ya? Iya, dijemput. Oh, udah mau dijemput. Berarti naik stasiun kenapa nggak naik kereta sih? Kan di Bukit Dago kan masih bisa turun di Sudimar atau Pondok Raji. Kasihan anak kecilnya kejauhan. Iya. Ya udah, terima kasih Mas Panji dan keluarga. Sehat selalu, sampai jumpa di Bukit Dago, Tangerang Selatan. Mari. Nah, inilah semuanya ataupun juga tips yang juga disampaikan juga dari penumpang yang baru tiba di dari Cirebon bahwa untuk dapat tiketnya sendiri bahkan kemarin juga sudah saya tanyakan sebenarnya saudara bahwa untuk mendapatkan tiket baik pergi ataupun pulang ini harus war tiket dan juga membutuhkan upaya yang lebih untuk mendapatkan tiket kereta api agar bisa berkumpul ke kampung halaman. Tadi juga disebutkan tidak hanya menggunakan 1 gawai saja ya, bahkan lebih dari 2 gawai. Nah, kemudian tips berikutnya juga disampaikan bahwa untuk memilih 2 waktu perjalanan sehingga apabila satunya tidak dapat untuk keluarga lengkap seperti itu ataupun yang tadi bisa 4 orang atau 5 orang bisa digunakan dengan tanggal-tanggal lain. Itulah kemudian sejumlah tips yang disampaikan oleh penumpang yang juga tiba. Nah kalau dari pantauan kami memang juga cukup lebih padat seperti itu ataupun juga untuk kedatangannya ini ataupun juga keberangkatan ini meningkat. Kalau kita berkaca pada keberangkatannya saja ini biasanya itu untuk kereta api ini berangkat sekitar 9.000 hingga 10.000 per hari. Namun hingga saat ini untuk pantauan ini masih di angka 36.000 hingga 37.000. Begitupun juga kedatangannya ini sudah mencapai 47.000 dan diprediksi mungkin besok ini kalau berdasarkan proyeksi dari pihak Daob 1 ini akan mengalami penurunan. Namun untuk puncak arus baliknya sendiri sudah terjadi dari kemarin Mario hingga nantinya menuju 2 atau 3 hari mendatang. Tentunya yang perlu disampaikan kepada masyarakat hingga 14 April ini untuk tiket yang masih tersedia setidaknya untuk per minggunya ini masih ada 20.000 tiket yang bisa untuk kemudian dipesan dan kembali untuk merantau, untuk mencari cuan ataupun juga pundi-pundi lagi untuk kembali lagi ke kampung halaman. Kembali ke Anda Mario. Ya, terima kasih banyak Sisko Donasiano dari Stasiun Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali.